Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya dia tidak jujur. Kita mesti baca itu, ada pretext. Argumen tolol, argumen bodoh, argumen nggak masuk akal alias dungu, itu maksud saya itu. Argumennya ya. Tidak kurang seorang Rocky Gerung pun mengatakan bahwa logika yang disampaikan oleh pengacara Jokowi adalah, mohon maaf ya, sorry dia bilang, logika yang tolol, sorry, bodoh, sorry, maaf, tidak masuk akal alias dungu katanya. Dan memang iya, hal yang sama dikatakan juga oleh Buniyani misalnya, nggak masuk akal katanya. Buniyani kita tahu adalah seorang aktivis yang pernah dihukum karena dianggap menyebarkan berita soal Ahok, ya, berita yang katanya dipotong dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sahabat era sekalian, jadi argumen tolol, bodoh, nggak masuk akal alias dungu, pakai maaf ya. Karena memang aneh. Sekali lagi ya, coba kita bacakan apa yang dituliskan Buniyani, yang disampaikan Rocky tadi kita sudah tahu alasannya ya. Ini soal moral. Ini soal publik yang tidak pernah mau percaya apa yang dikatakan oleh Jokowi, kalau selain dibuktikan sebaliknya ya, seperti kata Ketua Dewan Pers Profesor Komarudin Hidayat, kecuali dibuktikan sebaliknya. Jadi intinya adalah dia tidak percaya bahwa Jokowi punya ijazah asli kecuali dibuktikan sebaliknya. Kan begitu. Nah, sama juga orang mengatakan, saya percaya ijazah Jokowi asli kecuali dibuktikan sebaliknya. Jadi soal pendekatan positif dan negatif saja, tetapi intinya adalah faktanya bagaimana. Seperti yang dikatakan misalnya oleh Rocky Gerung, coba kita bacakan lagi bagian-bagian yang disampaikan Rocky Gerung tadi. Saya sengaja mencari pendapat-pendapat orang, terutama orang tersohor seperti Rocky Gerung, untuk menambahi apa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Yang saya bilang mau ngakak tapi nggak enak, mau apa ya. Karena memang aneh ya. Oke, coba kita bacakannya. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan terbaru pengacara Presiden ke-7 RI Jokowi soal tudingan ijazah palsu. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan ya, yang tidak lain adalah putra dari Menko atau Wamenko Otto Hasibuan, mengatakan ijazah Jokowi ditunjukkan kepada publik dapat menimbulkan kekacauan. Selain itu dikhawatirkan jika ijazah Jokowi diperlihatkan kepada publik akan ada banyak pihak yang dituduh dengan hal serupa. Dia tidak bisa membedakan domain publik dan domain privat. Katanya dia menunjuk nanti ada kepala-kepala daerah. Ya kalau dia dituduh kan dia menggunakan ijazah itu untuk mendaftarkan diri sebagai kepala daerah. Tapi kalau enggak dipersoalkan ya enggak ada masalah. Nanti juga masyarakat sipil. Nah itu dia nggak paham. Masyarakat sipil dikecualikan informasinya, bro. Anda tidak bisa memaksa saya untuk menunjukkan ijazah tersebut kalau itu tidak terkait dengan jabatan publik. Tapi kalau terkait dengan jabatan publik, itu harus. Begitu. Dan tentu jabatan publik yang dipersyaratkan menggunakan ijazah seperti menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Kemudian bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, kepada anggota DPR manapun, kepada masyarakat sipil manapun. Saya bayangkan. Too much. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos, kata Yakub dalam konferensi pers di Senayan Jakarta. Luar biasa ya. Yang mau menuduh itu siapa? Yang dituduh itu adalah orang yang ditengarai menggunakan ijazah palsu. Itu saja. Kalau tidak ditengarai menggunakan ijazah palsu ngapain gitu. Oke, Jokowi dinilai panik padahal publik hanya ingin kejujurannya. Mengenai pernyataan kuasa hukum Jokowi yang menyebut bisa timbul chaos jika ijazah asli ditunjukkan, Rocky Gerung menilai itu adalah bentuk kepanikan pihak mantan wali kota Solo itu.
Rocky Gerung menegaskan publik hanya ingin kejujuran Jokowi, bukan karena terobsesi dengan ijazah ayah Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka tersebut. Iya, kalau saya mengatakan pastikan kejujuran. Saya nggak berminat tuh bicara mengenai dihukum dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official. Kelihatannya pihak Jokowi makin panik sehingga mulai mengancam kembali, seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos, kata Rocky Gerung. Dari mana keterangan psikologi harus dinyatakan bahwa rakyat kita itu kegilaan ijazah Jokowi, tambahnya. Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh, ujar Rocky. Baca juga soal pemakzulan Gibran Raka Buming, Rocky Gerung sebut polemik Fufu Fafa jadi kebohongan berlapis. Ijazah dipertanyakan karena ada pandangan Jokowi berulang kali bohong. Akademisi kelahiran Manado, Sulawesi Utara 20 Januari 1959 tersebut ketahuan dah umurnya 66 tahun, menjabarkan bahwa munculnya keraguan terhadap ijazah Jokowi lantaran adanya persepsi publik bahwa Presiden RI ke-7 itu telah berulang kali berbohong. Jadi it is a matter of trust, ya, dan trust itu juga tidak didapatkan dari UGM dan dari Bareskrim juga. Adapun dugaan kebohongan Jokowi yang dimaksud Rocky Gerung meliputi pernyataan soal uang milik warga negara Indonesia senilai 11.000 triliun di luar negeri 2016, janji ekonomi tumbuh 8% secara tahunan, lalu janji 10 juta lapangan kerja 2018, hingga keberadaan mobil SMK yang hingga kini tidak terbukti. Dengan adanya rentetan kebohongan tersebut, kata Rocky Gerung, publik dengan mudahnya tidak percaya terhadap keabsahan ijazah Jokowi. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya dia tidak jujur, ujar Rocky, ya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya. Kita mesti baca itu, ada pretext psikologi pada publik. Pretext artinya pandangan awal bahwa Jokowi tukang bohong, lanjutnya. Karena itu orang nggak percaya, maka minta dibuktikan, kan itu dasarnya, tambahnya. Jangan dilihat sebagai urusan hukum antar individu. Selanjutnya Rocky Gerung menjelaskan bahwa polemik ijazah Jokowi ini bukan dilihat dari kacamata hukum pidana antar individu, bahwa yang menuduh mesti membuktikan, ya, melainkan itu harus dilihat dari perspektif bahwa Jokowi sebagai kepala negara menggunakan dokumen yang sah dan asli saat mengikuti prosedur administrasi negara. Ini kan bukan soal pidana, di mana saya atau publik mendalilkan maka dia mesti membuktikan. Itu dalam urusan hukum antar individu. Ini bukan antar individu, papar Rocky, maksudnya perdata, ya. Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo, bukan, tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara, tegasnya. Lalu Rocky Gerung menegaskan kuasa hukum Jokowi tidak memahami runutan tersebut di atas. Menurut pendiri Setara Institute itu, seharusnya Jokowi harus bisa membuktikan apa yang dia dalilkan sendiri, termasuk soal ijazah yang dia klaim asli tersebut. Mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia ini juga menegaskan argumen kuasa hukum Jokowi yang menyebut Indonesia akan chaos jika ijazah Jokowi ditunjukkan adalah argumen yang tidak cerdas. Tepatnya ada yang nyebut tadi tolol, bodoh, tidak masuk akal, dungu, ya, walaupun dengan kata-kata sorry. Jadi jangan dibalik-balik seolah-olah Indonesia ini akan chaos atau kalau Jokowi tunjukin ijazah. Di mana reasoningnya itu? Kan itu argumen tolol, argumen bodoh, argumen enggak masuk akal alias dungu. Maksud saya argumennya, ya, tandasnya, ya, argumennya. Yang menuduh yang harus membuktikan. Sementara itu dalam konferensi pers Minggu kemarin, Yakub Hasibuan juga menjelaskan semestinya pihak yang menuduh yang mampu membuktikan tuduhannya, bukan sebaliknya. Ini aneh. Ya, sekali lagi ini adalah pertandingan moral, pertandingan kepercayaan, trust. Bisa dinilai bahwa sebenarnya Jokowi panik atau mulai panik sebenarnya. Jadi Jokowi mulai panik karena serangan-serangan balik. Jadi gini saudara sekalian, terlihat, ya, ketika Bareskrim mengumumkan hasil penyelidikannya, Jokowi berharap selesai untuk mereka yang mengutak-atik ijazahnya, selesai.
dan dia sudah mendapatkan kebenaran formil. Itu juga yang digunakan oleh lawyer atau kuasa hukum Jokowi. Tapi ternyata kurang ajarnya ada orang seperti Rismon Sianipar kemudian melakukan oprak-aprek terhadap data yang dikeluarkan oleh Bareskrim. Maka banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Termasuk tadi macam-macam KHS, KRS, kemudian ada registrasi, registrasi, ada sarjana muda, ada koran Pasa Puasa, ada identik dan tidak identik dan lain sebagainya. Ada dokumen yang kok masih mulus seperti tidak terlihat sebagai dokumen yang sudah berusia 40-an tahun lebih dan lain sebagainya. Jadi itu soalnya sobat era sekalian ya. Itu soalnya, dan karena itulah dengan tambahan-tambahan bukti ini ya tentu publik bertanya, benar enggak sih apa yang diumumkan oleh Bareskrim tersebut bahwa ijazah Jokowi asli? Benar enggak yang dikatakan oleh lawyer dengan mengutip Bareskrim bahwa ijazah asli? Benar enggak Jokowi sendiri mengatakan ya memang asli? Benar enggak pernyataan UGM bahwa mengatakan asli? Jadi 4 kelompok itulah yang mengatakan asli kan, plus teman-teman 5 kelompok lah. Jadi ada 5 kelompok yang mengatakan asli. 1 Jokowi sendiri, 2 teman-teman Jokowi, 3 UGM, 4 Bareskrim, 5 lawyer Jokowi. Itulah 4 kelompok orang yang mengatakan asli. Kendati ada 4 kelompok tersebut, kepercayaan publik tidak kuat. Kendati plus 6 lembaga survei indikator politik yang berusaha melakukan survei yang menurut saya tidak terlalu kredibel karena angkanya kemudian angka yang aneh 66,9 dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah ya akhirnya ya seperti ini. Akhirnya orang justru tidak percaya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Sobat RH sekalian. Sobat RH menyampaikan misalnya ya semua indikator-indikator itu ya mereka tidak percaya. Soal saya ulangi lagi ya di RH Channel sudah beberapa hari yang lalu tapi masih relevan. Misalnya menurut misalnya ini ya dari 5 terakhir survei ya, mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Ijazah Jokowi asli atau ijazah Jokowi palsu? Ternyata atau ragu-ragu ya. Ijazah Jokowi asli 7% saja. Yang bilang ijazah Jokowi palsu 90%, ragu-ragu 3% dari 149.000 voting. Votingnya tidak bertambah lagi tetapi dokumennya masih bisa kita lihat ya. Kemudian mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? Bareskrim Mabes Polri atau Roy Suryo dan kawan-kawan? 126.000 yang voting. Bareskrim 8% saja, Roy Suryo dan kawan-kawan 92%. Angkanya juga tidak bertambah lagi ya. Kemudian soal keterangan, apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Enggak dipercaya juga. Yang percaya 8%, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3% dari 111.000 voting. Ini ya, dokumennya masih ada semua di RH Channel ya. Kemudian termasuk soal yang terkait dengan Bareskrim Mabes Polri juga tidak dipercaya juga. Jadi Bareskrim tingkat kepercayaannya juga rendah juga. Orang orang tidak setuju atau tidak percaya dengan Bareskrim. Jadi kalau dengan fakta-fakta seperti itu ya kalau di RH Channel ukurannya ya mayoritas orang percaya bahwa memang palsu. Nah sekarang pertanyaannya adalah jangan jadikan RH Channel sebagai ukuran. Jadikanlah informasi yang disampaikan oleh Rismon, oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa itu sebagai bahan uji untuk melawan logika yang Anda ciptakan sendiri. Apakah benar atau tidak bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli? Kan begitu. Jadi ini ada premis
Saya percaya ijazah Jokowi asli, tapi ini ada argumentasi yang mengatakan gini loh, ada fakta-fakta seperti ini. Nah, ujilah secara jujur. Maka dari sana kita akan tahu apakah kita berada pada pihak yang mana. Begitu ya sobat era sekalian. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.